Alhamdulillahi alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan qala innani minal muslimin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fil silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Lawadwatun fi sabilillah aw rahatun minad dunya wa ma fiha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan daripada Bapak Imam, yang kami hormati daripada Ketua Masjid Tariqul Salam, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita, hingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan daripada perintah Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah, yang mana sesuai daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang alhamdulillah hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alim ulama katakan tanda kasih sayang daripada Allah kepada hambanya ini, yaitu diberikannya kekuatan melaksanakan daripada perintah Allah. Ini tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yang tentunya kita tahu hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang lebih kuat badannya, tapi belum mampu memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun sehatnya, banyak sekali di luar sana saudara-saudara kita yang lebih kuat, tapi dia belum mampu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun dekatnya rumah, karena kalau dekatnya rumah ini masih banyak saudara-saudara kita yang rumahnya dekat, tapi belum dapat menghantarkan daripada jasadnya memenuhi dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita syukuri hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Kita di pagi hari ini kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikannya kekuatan kumpul bersama kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, duduk dalam majelisnya baginda Rasulullah SAW. Ini merupakan suatu kemuliaan yang begitu besar, yang mana kemuliaan ini hanya didapat pada umat akhir zaman.
yang mana alim ulama katakan kemuliaan daripada umat akhir zamannya ini yaitu karena ia memiliki yaitu nabi yang begitu mempunyai suatu yang beda daripada nabi-nabi terdahulu, yang mana nabi kita baginda Rasulullah SAW ini nabi umat seluruh alam, rahmatan lil alamin, yang alhamdulillah kita ini dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta, Allah telah menjadikan kita manusia yang mana alim ulama katakan Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan daripada makhluknya ini kurang lebih yang nampak dan tak nampak ini 8.000 jenis makhluk, yang alhamdulillah manusia merupakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tin, khalaqal insana bi ahsani taqwim, sungguh telah aku jadikan manusia itu dari dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Alhamdulillah Pak ya, kita tergolong hamba Allah yang telah Allah muliakan, dan dimuliakan Allah dari seluruh jenis makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk Allah ciptaan Allah ini yang nampak dan tidak nampak ini, Allah telah memberikan kebahagiaan, kejayaan, dan kesuksesan. Allah telah tetapkan kejayaan, kebahagiaan, dan kesuksesannya pada tempat yang Allah telah tetapkan. Sebagaimana alim ulama contohkan bagaimana Allah telah tetapkan kejayaan dan kebahagiaan seekor cacing, yaitu hanya di dalam tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Selagi cacing ada di dalam tanahnya Allah, dalam buminya Allah, maka cacing akan mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, dan kesenangan. Tapi coba-coba keluar dari ketetapan Allah, maka kita tahu hadirin bagaimana cacing keluar dari tanah. Bukan saja benda yang berat ataupun diinjak oleh manusia, anak ayam pun bisa dibinasakan daripada cacing tersebut, karena keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana alim ulama katakan bagaimana Allah telah menetapkan kejayaan dan kebahagiaan ikan, yaitu hanya di dalam air. Selagi ikan ikut dari ketetapan Allah di dalam air, maka ikan ini akan bahagia, berjaya, bahkan menemukan kesuksesan. Keluar dari ketetapannya, kita tahu hadirin bagaimana seekor ikan keluar dari air, maka dia akan menemui kebinasaan. Hilang kejayaan, hilang kebahagiaan, keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ditamsilkan daripada ulama bagaimana Allah telah tetapkan kebahagiaan seekor macan. Macan ini nggak ada yang nggak kenal, takut mendengar namanya. Kalau ia berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hutan. Coba-coba keluar, harimau yang begitu besar namanya ini keluar dari ketetapan Allah, maka macan pun tidak lebih baik. Macan akan menjadi macan permainan, main ke kota Pak, dikulitin Pak, dipajang menjadi macan-macanan. Keluar dari ketetapan Allah, keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka hilang kejayaan, hilang kebahagiaan, hilang kesuksesan, bahkan menemui kebinasaan. Hadirin jamaah salat subuh yang mengharap Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Allah telah ciptakan namanya makhluk manusia yang dimuliakan ini, telah Allah tetapkan kejayaan, kebahagiaan, bahkan kesuksesan, yaitu hanya dalam iman, amal, agama yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi ia taat, patuh perintah Allah, ikuti daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini mendapat jaminan dia akan mendapat kebahagiaan, kesuksesan dan kejayaan, bukan saja di dunia, tapi pada jauh-jauh lagi dia akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ketetapan Allah ini tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita ini tiada jalan lain hadirin untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan tersebut. Allah telah tunjukkan daripada jalan-jalan yang lurus, yaitu mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah diriwayatkan oleh para ahli ulama kita daripada sahabat dulu, yaitu awal daripada perkembangan Islam lagi zaman sahabat bersama baginda Rasulullah SAW, yang mana para sahabat ini mengikuti daripada ajaran baginda Rasulullah SAW. Pada masanya Islam berjaya, bahkan diriwayatkan dengan mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah ini, ikuti pelajaran baginda Rasulullah SAW ini, para sahabat dulu berjaya. Diriwayatkan 3/4 dunia ini di bawah kaki-kaki para sahabat, karena mereka amalkan agama secara sempurna yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Umat saat ini pun bisa mampu berjaya seperti para sahabat dulu apabila ia amalkan agama secara sempurna sebagaimana baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada umat-umat terdahulu sampai umat akhir zaman ini. Hadirin jamaah salat subuh yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diajarkan daripada baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat dulu, sehingga para sahabat ini dapat menggetarkan seluruh dunia, yaitu baginda Rasulullah SAW ajarkan daripada 6 sifat. Ini kunci daripada kesuksesan para sahabat dulu. Mereka diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW 6 sifat. Sifat-sifat inilah yang sekarang ini yang telah kita tinggalkan daripada umat akhir zaman ini, sehingga kejayaan daripada agama kita Islam ini memudar karena tidak adanya sifat-sifat yang ada pada sahabat dahulu. Pak, insya Allah apabila kita daripada 6 sifat ini kita amalkan, kita belajar, kita amalkan satu demi satu, maka apabila 6 sifat ini masuk ke dalam diri umat-umat sekarang ini, pasti dan pasti kita pun mampu berjaya sebagaimana berjayanya para sahabat dahulu, yang mana kita tahu sahabat dulu itu masih di dunia, tapi namanya sudah ada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapat gelar radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum, mendapatkan suatu keistimewaan. Nama-nama mereka sudah terdaftar di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tiada jalan lain untuk mendapatkan semua itu, hanya mengikuti ajaran baginda Rasulullah, ikuti daripada yang diajarkan Rasulullah, yaitu sifat-sifat 6 yang mulia. Dan salah satunya yaitu apa itu sifat yang pertama, yaitu satu, yaitu meyakini akan kalimat thayyibah la ilaha illallah, yang mana umat sekarang ini tinggalkan daripada kalimat thayyibah ini. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim,
Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqul qalbi lisanan dakhala min abwabil jannah. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan hatinya membenarkan apa yang diucapkan lisannya, maka ia masuk surga dari mana pintu yang ia suka. Ini janji daripada baginda Rasulullah. Tapi maksud dan tujuan daripada baginda Rasulullah SAW ini bukan hanya di lisan, Pak. Tapi bagaimana kalimat thayyibah ini para sahabat dulu amalkan kalimat thayyibah ini masuk ke dalam hati daripada sahabat-sahabat dulu. Karena zaman sekarang ini Pak, hadirin termasuk yang ngomong ini lagi belajar. Bagaimana kita ini bukan hanya di bibir, tetapi bagaimana kalam-kalam Allah ini masuk ke dalam jiwa dan pikiran kita. Karena baginda Rasulullah telah katakan, barang siapa yang mengucap tiada Tuhan selain Allah dan hatinya, hati ini Pak yang dituntut sekarang, hatinya bagaimana sesuai dengan apa yang diucapkan lisannya. Ini dapat jaminan daripada surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila sifat-sifat daripada yang pertama ini, sifat tauhid ini masuk ke dalam hati kita, maka sifat-sifat yang lain akan mudah masuk ke dalam diri kita, karena meyakini akan kebesaran Allah, yang mana maksud dan tujuannya daripada sifat yang pertama ini yaitu mengeluarkan keyakinan kita daripada makhluk ataupun benda di dalam hati kita. Maksud dan tujuan baginda Rasulullah ini hanya memasukkan kalimat tauhid ini satu-satunya ke dalam diri dan jiwa kita, sehingga akan membekas, sehingga akan menjadi kekuatan, sehingga akan merubah daripada iman-iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Karena keyakinan kita ini belum mendapatkan suatu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih harus berusaha terus hari demi hari bagaimana kita memasukkan kalimat thayyibah ini, kebesaran Allah ini. Karena kita tahu hari di hari kita ini masih jauh daripada ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena belum masuknya daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri dan jiwa kita. Untuk itu, dari satu daripada sifat ini saja apabila kita amalkan, benar-benar kita amalkan, masuk ke dalam jiwa raga kita, maka kita sudah dipastikan akan menjadi manusia-manusia bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita sudah menjadi manusia bertakwa ini mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kita yang sudah bertakwa karena ikuti dari sifat-sifat 6 ini, kita ketahuan kita dengan sungguh-sungguh meyakini Allah dengan sungguh-sungguh. Ini sudah tandanya kita menjadi manusia takwa. Dan kita apabila sudah bertakwa, maka kita akan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepadaku, maka akan ku selesaikan daripada semua masalahnya. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan akan ku beri rezeki yang tiada disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu janji Allah ini sesuai daripada bagaimana kita amalkan agama ini dengan benar, dengan kafah. Seperti di mukadimah tadi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fil silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang mana kata Allah berfirman, masuklah kalian agama secara kafah, secara menyeluruh. Jangan ikuti langkah setan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Ini Pak, daripada kita beragama ini, bagaimana hari demi hari kita memasukkan diri kita dalam agama yang menyeluruh, Pak, kafah. Sehingga apabila kita amalkan agama ini secara menyeluruh,
sebagaimana ajaran baginda Rasulullah, inilah yang akan menyelamatkan kita pasti Pak, di dunia jauh-jauh di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita setengah-setengah Pak, susah Pak kita ya. Di dalam dunia ini saja kita telah dapat melihat Pak ya, kita minum setengah saja Pak yang tidak menghilangkan daripada dahaga kita. Makan setengah juga lemas Pak ya. Begitu juga amalkan agama setengah-setengah, maka tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik pada diri kita. Tapi ajarkan mengikut ajaran baginda Rasulullah SAW dengan kafah perintah Allah, full daripada ajaran baginda Rasulullah SAW, maka kita pasti akan mendapatkan kejayaan, kebahagiaan, bukan saja di dunia Pak, jauh-jauh kejayaan dan kebahagiaan yang ada awal dan tiada akhir. Jangan kita korbankan Pak waktu hidup kita ini yang hanya 60-70 tahun mencari kebahagiaan yang sesaat. Kita korbankan diri kita untuk melangsungkan perjalanan kehidupan kita yang sesungguhnya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang ada awal tiada akhir ini Pak. Inilah tugas kita Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana Pak setelah kita diberi Allah ini kekuatan untuk iman amal agama yang sempurna ini Pak, kita tularkan Pak. Banyak saudara-saudara kita ini muslim ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana hari demi hari kita mendekati saudara-saudara kita ini agar mereka juga dapat amalkan agama secara sempurna, sehingga kita ini yang merupakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu punya tanggung jawab kepada saudara kita. Sebagaimana mukadimah tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amalan shalihan qala innani minal muslimin. Jadi kata Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, sungguh tiada kata yang lebih baik. Jadi enggak ada kata yang baik kata Allah Subhanahu wa taala, baik dia berpantun atau bersair. Enggak ada kata Allah yang baik. Apa itu yang baik? Yaitu mengajak manusia taat kepada Allah. Kita ajak-ajak saudara kita berbahasa untuk taat, ingat sama Allah. Inilah yang sesungguhnya Allah cintai. Allah ridho daripada hamba-hamba yang ini, yang mengajak daripada saudara sanak saudaranya pada ketaatan. Untuk itu memang ini kami satu jamaah ini belajar Pak, memperbaiki diri bagaimana memasuki daripada agama sempurna ini, belajar mudah-mudahan dengan asbab kita keluar di jalan Allah ini, mengorbankan waktu diri, harta, ada yang 3 hari, ada yang 40 hari. Ini sebagai catatan, inilah daripada niat hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kesungguh-sungguhan kami. Yang mana alim ulama katakan, apabila kita bermujahadah, apabila kita sungguh-sungguh, maka Allah akan beri kepahaman kepada kita. Karena sesungguhnya kepahaman itu bukan pintar-pintarnya kita Pak, tapi merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan asbab kita keluar, korbankan diri harta kita yang sedikit ini untuk agama Allah ini, kita akan diberi Allah kekuatan iman, memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi asbab untuk kebaikan saudara kita jauh-jauh lagi umat seluruh alam. Mungkin nanti dilanjut lagi oleh rekan-rekan yang lain di waktu yang lain karena waktu sudah agak jauh. Untuk itu saya minta maaf apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan, itu sebatas kemampuan yang saya ketahui. Untuk itu kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup daripada majelis kita di pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi